Setupnya kurang lebih seperti ini. Nah, gitu ya. Mungkin saya gambar dulu tangentnya. Yeah, something like this, and we have another curve C2 like this. Yeah, something like that lah. Kurang lebih seperti ini. So the tangent at a point where x equals 3 ya, so this is 3, something, is also a tangent to C2 at point P gitu ya. Nah, seperti ini jadi kurang lebih. Jadi dia menyinggung di titik ini, menyinggung C1 di titik ini, di titik 3, sekian, dan menyinggung C2 di titik P gitu ya. Jadi dia adalah garis singgung dari kedua kurva. Okay, now find the value of K and the coordinates of P. Nah, ini ya kita bisa ini ya, kita bisa coba cari dengan cara apa? Dengan cara ya jadi gini. Pertama kita cari garis singgungnya. Kemudian setelah kita cari garis singgungnya, kita bisa cari titik singgung ini dengan cara kita masukkan gitu ya ke sini. Oke, supaya nggak bingung, kita mulai dulu dengan mencari garis singgungnya. Nah, ini yang kita sudah familiar ya. So remember how to find the equation of a tangent. So our first aim is to find equation of tangent. Yeah, and remember, I usually divide the steps to find equation of tangent into 3 steps ya. Ya, into 3 steps. The first one is to find the point. Nah, di sini poinnya, nah ini titiknya sudah ada x-nya ya, tinggal carinya. So find the point. And then after that you find the gradient, and then we find the equation. So how to find the point? Yeah, we know that the point has x coordinate equals to 3. What about the y coordinates? We know that at this point, di titik ini berlaku y sama dengan x kuadrat kurang 4x tambah 7 ya, karena ada titik ini ada di C1. Karena titik ini ada di C1, maka dia berlaku y sama dengan x kuadrat min 4x plus 7. So we just substitute x equals 3. So 3 squared minus 4 times 3 plus 7. So 4 ya. So the point is 3,4. Betul ya, 9 kurang 12, min 3 tambah 7, 4. That's the point. Next, we want to find the gradient. Yeah, how to find the gradient? We find the derivative of this C1 ya. So the derivative of C1 ya. Ini kita masih main di C1 sama garis singgungnya ya. Jadi kita belum masuk ke C2 nih. C2-nya kita belum urus. Ya, jadi mungkin supaya jelas ya, find the equation of the tangent to C1 gitu ya. Jadi garis singgung C1. Kita belum memainkan C2-nya nih. Kita belum pakai C2-nya. Yeah, so first we find the point and then we find the derivative, the gradient ya, the gradient. And to find the gradient, we start with the derivative. Equals 2x minus 4 ya. X kuadrat kurang 4x tambah 7, turunan 2x kurang 4. 2x minus 4. And we know that x equals 3, so the derivative, the gradient, sorry, will be 2 times 3 minus 4. So 6 minus 4, so the gradient is 2 ya. Okay, next, find the equation as usual ya. Find the equation as usual. Y minus y1 equals m times x minus x1. So y minus 4 equals 2 times x minus 3.
So we will get y minus 4 equals 2x minus 6 or y equals 2x minus 2. So this is the equation of this line. Oke ya, itu baru part 1 nih. Part 1 kita cari dulu persamaan garis singgung. Nah, jadi gitu ya, setupnya seperti ini, kita punya C1, ada garis yang menyinggung C1, nah garis ini juga menyinggung C2 gitu ya. Maka kita bisa bagi dua, pertama kita lihat C1 dengan garis tersebut gitu ya. Jadi hubungannya dari C1 ke C2 ini, dari C1 ke garisnya dulu, baru dari garis ini ke C2 gitu ya. Nah, kita seperti itu, kurang lebih. Nah, so now we found the equation of this line, and so now we can find yang ditanya apa tadi? Find the value of constant k, find the value of k, and the coordinates of p ya. Ya di mana k dan p ini dua-duanya ada di C2 gitu ya. Nah artinya ya mau tidak mau kita mulai dari cari garis singgungan dulu, baru dari situ kita cari C2 ya. Nah, gimana caranya? Nah, ini sama seperti tadi ya, kita punya kurva, kita punya garis yang menyinggung C2. Nah, ini sangat-sangat mirip dengan sebelumnya. Bedanya di sini, ini karena Y kuadrat sama dengan 4X tambah K, ya lagi-lagi kita belum bisa turunkan ya, kalau kita ubah menjadi Y sama dengan akar 4X tambah K, kita belum bisa turunkan. Jadi lebih baik kita pakai koordinat geometri saja di sini. Okay, the next step is to find the coordinates ya. Coordinate of P, find K, and coordinate of P. Oke ya, bagaimana cari koordinat P? Seperti yang saya bilang tadi, kita bisa pakai gradien. Kita bisa pakai gradien ya. Artinya kita samakan gradien garis ini dengan gradien dari kurva P gitu ya, kurva C2. Nah, tapi masalahnya kalau kita gunakan itu, kalian belum belajar gitu ya untuk mencari gradien atau mencari turunan dari kurva yang bentuknya bukan Y sama dengan gitu ya. Nah, terus gimana? Ya sudah, kita pakai saja diskriminan ya. Yeah, so for now we will use discriminant. Discriminant. Since you haven't learned about the derivative ya, derivative of ya secara umum yang bentuknya Y sama dengan akar ya AX plus B gitu ya. Derivative of ya. Ya, seperti itu. Ya, Mister, kalau saya udah belajar ini menurunkan yang bentuknya seperti ini gimana? Ya, boleh silahkan dipakai ya caranya. Nanti kalian akan dapat juga. Nah, tapi sekarang kita akan gunakan tadi ya, diskriminan. Nah, gimana diskriminan itu? First, we substitute both equations. So we have y equals 2x minus 2, and we have y squared equals 4x plus k ya. So we have y equals 2x minus 2, and y squared equals 4x plus k. And we want to substitute these two equations. Nah, di sini ada dua kemungkinan. Kalian bisa substitusi y-nya, nanti dikuadratkan. Atau kalian substitusi x-nya. Keuntungannya kalau kita substitusi x adalah kita tidak perlu kuadratkan dulu, gitu ya. Ya, kita begitu saja ya.
Ya, dan keuntungan lagi nanti persamaannya bentuknya y kuadrat gitu ya, bukan 4y kuadrat misalnya. Kalau kita masukkan y sama dengan 2x min 2, kita akan dapatkan 4x kuadrat. Nah, itu nanti saat memfaktorkan juga mungkin sedikit lebih sulit. Jadi kita akan ubah dulu, we will first change this equation to the form x equals bla 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 gitu ya. Ya, jadi so you have y equals to x minus 2, so y plus 2 equals to x. Ya, sebenarnya daripada kita buat x sama dengan, mungkin lebih enak 4x sama dengan ya. Atau biarin ya, 4x sama dengan aja. So you will get x equals y plus 2 over 2 ya. Atau nggak apa-apa. Supaya langsung kita substitusi di sini 4x, maka di sini juga kita buat 4x saja ya, supaya substitusinya lebih cepat. So 2x equals y plus 2, so for x, meaning we multiply this equation by 2, for x equals 2 times y plus 2, so 2y plus 4 ya. Jadi supaya, karena di sini yang 4x, daripada kita cari x-nya dulu, lebih baik kita langsung saja cari 4x gitu ya. And we substitute this into situ ya, into situ ke persamaan C2 yang ini. Ya, 4x-nya langsung ya. Langsung kita substitusi 4x-nya and you will get y squared equals 4x plus k. So 4x is this. So y squared equals 2y plus 4 plus k. And you will get y squared minus 2y minus 4 plus k equals 0. And so we want the discriminant because this is a tangent, karena garis ini adalah garis singgung dari kurva ini, maka kita bisa cari dengan membuat menjadi membuat diskriminan sama dengan 0 ya. So we will use the discriminant b squared minus 4ac equals 0. So b is negative 2. For a is 1, c is negative 4 plus k. So c is negative 4 plus k equals 0. Nah, nanti karena di sini negatif dikalikan jadi positif gitu ya. So negative 2 squared is 4 plus 4 times 1 is 4 times 4 plus k. So 16 plus k plus 4k equals 0, which means k is negative 4k is negative 20 and k is negative 5. Okay, that is k. How about the coordinate? So to find the coordinate, we take k equals negative 5 into this equation, and you will get, ya kita ambil k-nya negatif 5, kita masukkan ke sini ya. So you will get y, okay, this is k, and you will get y squared minus 2y minus negative 1 ya. So y squared minus 2y plus 1 equals 0. So y equals 1. And x equals, ya kita masukkan ke sini 1 tambah 2, 3 per 2 ya. Nah seperti itu. This is the coordinates of P. Okay, any question? Mister. Yes. Itu yang y square minus 2y plus 1 itu dari mana, Mister? Ini. Ya. Ini dari kita dapatkannya, kita masukin ke sini. Dari sini
Nah, kita we substitute k equals -5 ya. Kita masukkan k yang -5 into this equation. So you will get this. Oh, oke. Thank you, sir. Oke, sama-sama. Ya, gitu ya kurang lebih. So yeah, any other question? Yeah, if not, then I think that's it all for today. Yeah, so we still have around 15 minutes. I will give you some exercise later. And for now, just use this 15 minutes to take some rest, or maybe you can start working on the exercise also. With that I will end today's lesson ya. Jadi nanti exercise-nya akan saya post juga di Google Classroom. Untuk sekarang kita tutup saja dulu ya. Nanti saya ini dulu exercise-nya dari buku ya, dari buku kelanjutan yang kemarin gitu ya. So let's close today's lesson with hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, sir. Waalaikumsalam. Thank you, sir. Oke, silakan.